Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Eh ini sesuai tupoksi saya Pak ya. Hari ini saya akan mensupervisi, terutama supervisi akademik yang berkaitan dengan pembelajaran peningkatan mutu untuk sekolah kita. Saya sengaja Bapak panggil ke sini, nanti juga guru-guru lain sama saya akan panggil untuk melaksanakan yang namanya praobservasi. Ini Bapak nanti akan ditanya beberapa item tentang persiapan Bapak untuk KBM yang dilaksanakan di kelas. Yang pertama, Bapak itu pegang kelas berapa? Kelas 3. Oh, kelas 3. Mata pelajarannya apa ya? Tema berapa itu? Tema 4. Tema 4 ya. Nah, dari pembelajaran ini berapa menit yang dialokasikan untuk KBM ini? Sesuai dengan juknis atau dokumen 1 yang asalnya kan 35 menit sekarang menjadi 20 menit. 20 Karena menit. ya karena kelas 3 ke bawah itu 20 menit, kalau yang lainnya itu 25 menit. Ya, makasih. Yang pertama Pak ya nih, KD atau indikator apa saja yang akan saudara sajikan untuk keberlangsungan KBM Bapak? Untuk keberlangsungan pembelajaran yang akan datang, kebetulan saya akan menyajikan KD 3.10 dan 4.10, yaitu tentang kewajiban dan hak di rumah. Kemudian metode apa saja atau metode apa yang anda gunakan dalam pembelajaran KD ini? Apa alasan Anda memilih metode tersebut? Pelajaran KD ini setelah saya analisis tentang materi, yang cocok itu adalah metode ceramah dan tanya jawab. Alasannya kenapa? Karena di dalam penyajian ini banyak materi-materi yang seharusnya ada dari seorang guru melontarkan pertanyaan dan seorang anak menjawab. Begitu juga sebaliknya. Ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan selanjutnya, alat atau bahan, kita menyebutnya dengan sumber atau sumber belajar ya. Apakah yang saudara siapkan sumber belajar itu? Jelaskan alasannya. Setelah memahami dari pembelajaran ini, sekiranya saya sebagai seorang guru akan mempersiapkan alat, diantaranya adalah gambar atau media pembelajaran yang ada di kelas itu sendiri. Dan berikutnya, ceritakan tahapan pembelajaran yang akan saudara sajikan. Mafhum bahwasanya di dalam pembelajaran itu seorang guru sudah mempersiapkan RPP. Maka dalam kesempatan ini juga saya akan menjawantahkan tentang RPP tersebut. Di antaranya ada pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Berarti menggunakan yang 3 langkah ya? Yang 3 langkah ya. Yang 3 langkah ya. Pertanyaan berikutnya, persiapan yang tertulis untuk akan dilaksanakan untuk atau pembelajaran yang akan dilaksanakan saudara apa? Sebagai seorang guru, saya sudah mempersiapkan diantaranya adalah RPP, terus buku kegiatan sehari-hari di kelas, dan juga buku penilaian. Berhubungan dengan KD dan indikator tadi yang saudara sajikan yang dimuat dalam RPP, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan saudara? Jika ada, materinya apa? Serta jelaskan alasan saudara apa. Di dalam materi ini yang dianggap sulit
oleh siswa biasanya membuat contoh kalimat saran dengan baik dan benar. Dengan kata-kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Ya. Di dalam pembuatannya kadang anak suka bingung. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran yang disampaikan pada pertemuan kali ini? Kompetensi yang diharapkan setelah pembelajaran ini yaitu anak mampu menulis kalimat saran dari teks tertulis tentang hak dan kewajiban di rumah dengan bahasa yang baik dan benar dan santun. Ya, terkait dari beberapa pertanyaan mulai dari 1 sampai 10, ini terakhir Pak ya. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus ketika Bapak menyampaikan materi dari awal sampai akhir untuk pembelajaran kali ini? Yang menjadi perhatian khusus atau super dari seorang guru di dalam masalah pembelajaran ini yaitu di dalam masalah penguasaan tentang kata-kata untuk membuat kalimat saran. Bahasa lagi enggak? Di antaranya yang seperti tadi seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Kadang anak itu suka tidak bisa menerapkan di dalam pembuatan kalimat tersebut. Berarti dari hasil itu Bapak suka mencontohkan? Ya, mencontohkan. Seorang pimpinan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Mudah-mudahan dari observasi ini bisa menghasilkan output yang baik ketika nanti Bapak melaksanakan KBM yang sesungguhnya. Dan kali ini cukupkan, mudah-mudahan Bapak bisa mengimplementasikan ke depannya. Terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya. Mungkin di lain hari bisa disambung kembali dengan tema atau dengan indikator yang sama untuk melihat kemajuan yang akan datang.